menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Hukumnya seperti apa? Apa kata Nabi? Murhu falyuraji'ha. Katakan pada Ibnu Umar anakmu agar segera merujuk istrinya. Ya, kalau dia ingin menceraikan istrinya, falyutalliqha tahiran, maka pastikan dia menceraikan istrinya dalam kondisinya istrinya suci dari haid. Maka di antara penjatuhan talak yang diharamkan adalah menjatuhkan talak dalam kondisi istrinya haid atau nifas. Itu ya. Nah, jamaah sekalian, bagaimana kalau ada seorang suami yang menjatuhkan talak dengan sengaja padahal istrinya dalam kondisi haid dan dia tahu bahwa istrinya sah? Jawabannya sah. Talaknya tetap terjadi, tapi suaminya dikenai dosa. Sah, tapi dosa. Tuh ya. Cerainya sah, tapi dia berstatus sebagai orang yang berdosa karena melanggar aturan. Sama seperti orang yang sholat, tapi dia pakai baju curian. Sholatnya sah, tapi baju yang dia gunakan untuk menutup aurat, karena dia hasil mencuri, dia berdosa dari mencuri. Tapi sholatnya tetap sah selama dia melakukannya sesuai dengan rukun dan syarat sholat. Ya, jamaah sekalian, inilah kira-kira larangan-larangan yang tidak diperbolehkan oleh wanita haid untuk dilakukan. Makanya sebelum ini kita harus tahu dulu bedanya haid yang mana, istihadah yang mana, agar kita bisa memutuskan, oh untuk saya bisa sholat berarti saya udah suci nih. Oh saya ini haid berarti saya nggak boleh nih. Kira-kira seperti ini. Satu lagi yang belum saya cantumkan di sini yang terlarang bagi wanita haid adalah berwudu. Wanita haid tidak boleh berwudu. Wudu itu dilakukan kalau berniat untuk berwudu itu tidak diperbolehkan. Baik jamaah sekalian, karena di Jakarta sudah jam 10.31 dan kita belum melakukan tanya jawab, mungkin kita tanya jawab terlebih dahulu. Bila ada pertanyaan silahkan kita diskusikan. Tapi bila tidak ada pertanyaan dulu sampai di sini agar bisa tanya jawab. Saya kembalikan waktu dan media Zoom kepada moderator. Silakan Ibu. Baik Ustazah, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Di sini di kolom chat sudah ada yang ingin bertanya. Saya akan membuka untuk sesi pertanyaan ini barangkali 3 pertanyaan Ustazah, yang nanti masing-masing pertanyaan mau dikumpulkan lebih dahulu atau langsung dijawab satu pertanyaan Ustazah? Apakah suara saya terdengar, Ustazah? Iya, kecil memang, tidak apa-apa. Terdengar. Ya, pertanyaan akan kami kumpulkan untuk 3 penanya terlebih dahulu, kemudian nanti akan Ustazah jawab sekaligus seperti itu. Ya. Baik Ustazah, pertanyaan pertama ada di chat dari Ibu Desi, DWP PPS Kendari. Assalamualaikum, saya Desi dari DWP PPS Kendari, izin bertanya kepada Ustazah Aini, misal ada flek kecoklatan setelah mandi jinabah, tapi tidak dihiraukan, lalu mandi lagi dan ragu-ragu, apakah sah mandi dan sholatnya? Pertanyaan yang kedua, apakah ada aturannya ketika keramas rambutnya supaya dikumpulkan dan disucikan? Itu pertanyaan yang ada di kolom chat. Apakah akan Ustazah jawab terlebih dahulu? Ya. Baik, pertanyaan yang pertama, sudah mandi janabah, dia keluar flek. Ya, tapi tidak dihiraukan. Terus dia mandi lagi. Berarti dia bukannya tidak menghiraukan. Kalau beliau mandi lagi, beliau memperhatikan flek itu. Ya kan? Buktinya mandi lagi, berarti memang memperhatikan, tidak mengabaikan. Kalau mengabaikan berarti dia cuek, dia nggak mandi lagi. Berarti dalam kondisi ini ibu memang memperhatikan. Gini, kalau ternyata kita sudah mandi, tapi masih keluar lagi ada flek, oh berarti kita belum selesai dari haid, karena masih ada darah yang tersisa. Darah masih mengalir keluar dari rahim kita,
tapi mungkin tidak menetes sampai pembalut, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk mandi. Begitu mandi ternyata darahnya keluar lagi. Oh, berarti haidnya belum belum benar-benar berhenti. Itu biar ada kasus. Sebentar. Ya, mohon maaf. Nah, artinya dia haidnya belum selesai. Kalau haidnya belum selesai, berarti mandinya yang tadi tidak terhitung. Tapi kalau misalnya beliau mengulangi mandi lagi, ya berarti mandi yang kedua inilah yang menjadi penyuci, pensuci ya, menyucikan diri dari hadas yang besar. Karena mandi yang pertama tadi tidak dianggap sebagai mandi janabah karena ternyata haidnya masih keluar lagi. Mandi yang kedua inilah yang dianggap mengangkat hadas besarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Terus gimana dong kalau misalnya dia setelah mandi yang pertama dia udah telanjur sholat, tilawah dan lain-lain, dosa nggak ya? Ya selama dia menganggap dia sudah suci dan tidak melihat ada flek lagi. Habis mandi yang pertama, dia tidak melihat ada flek. Dia sudah yakin betul-betul bahwa dia sudah suci, gitu kan? Hanya dia sholat, dia tilawah. Begitu selesai sholat dan tilawah, dia ke kamar mandi, dia pipis, dia cebok. Ternyata masih ada flek mengambang di toiletnya gitu kan. Wah, berarti saya belum selesai dong haidnya. Ya udahlah, saya berhenti lagi nih dari sholat. Ternyata beberapa saat kemudian dia meyakinkan, ini udah benar-benar bersih nih, udah benar-benar suci nih. Akhirnya mandilah dia yang kedua dan benar-benar memang nggak keluar lagi darahnya. So ya sudah, berarti nggak ada masalah karena ada pengulangan mandi setelah darah benar-benar berhenti dari flek yang tadi keluar pasca mandi yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah benar kalau kita mau mandi janabah, kita harus mengumpulkan rambut-rambut dan kuku-kuku gitu ya, agar ikut untuk disucikan? Begini jamaah sekalian, pada dasarnya tidak ada perintah untuk mengumpulkan rambut dan kuku. Dalam pandangan mayoritas ulama, dalam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali nggak ada. Tapi memang ada, kita temukan perintah itu dalam kitab Ihya Ulumiddin yang ditulis oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali adalah seorang ahli fikih sekaligus sufi dalam madhab Syafi'i. Dalam kitab Ihya Ulumiddin, Imam Ghazali mengatakan, orang yang sedang berhadas besar, mau itu dari haid, mau itu dari apapun, pokoknya dia berhadas besar. Maka kalau bisa, semua anggota tubuh yang terlepas dari dirinya selama berhadas besar, itu ikut dicuci pada saat mandi. Agar nanti di akhirat itu, kita dibangkitkan dengan seluruh tubuh kita dalam kondisi yang suci dan tidak berjanabah, tidak berhadas besar. Nah, namun pendapat beliau ini ditolak dan tidak dianggap sebagai fatwa resmi dalam madhab Syafi'i, tidak. Karena para ulama lain dalam madhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada perintah yang seperti itu. Landasannya apa? Bahwa landasan yang pertama adalah bahwa Rasulullah itu pernah memerintahkan Sayyidah Aisyah yang dalam kondisi haid untuk mengurai rambutnya. Rambutnya Aisyah yang lagi haid itu oleh Nabi disuruh uraikan. Uraikan rambut kamu yang dikepang, silakan kamu menyisirnya. Angkidi ra'saki wastamshiti, kata Nabi. Uraikan rambutmu dan sisirlah. Dan Nabi tidak memerintahkan Aisyah untuk mengumpulkan rambutnya yang rontok akibat disisir. Orang habis nyisir, Bu, pasti ada helai-helai rambut yang patah atau rontok, gitu ya. Tapi Nabi tidak menyuruh Sayyidah Aisyah untuk mengumpulkan rambut-rambut yang rontok akibat penyisiran itu. Dalam hal ini, itulah yang menjadi fatwa resmi dalam madhab Syafi'i. Sehingga rambut yang rontok pada saat kita sedang haid atau kuku yang terpotong pada saat haid itu tidak wajib untuk ikut disucikan saat kita mandi janabah. Gitu ya. Adapun kalau kita ingin tetap mengambil pendapat dan fatwa oleh Imam Ghazali yang menyuruh kita untuk membersihkan atau ikut memandikan rambut dan kuku, silakan saja, tidak terlarang. Tapi secara hukum, mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Silakan saja, saya tetap ingin ngikutin pendapatnya Imam Ghazali, saya tetap ingin mencuci rambut dan kuku saya, silakan
Tapi kalaupun ada yang tidak melakukan prioritas, itu tidak wajib dilakukan. Baik. Masih ada lagi pertanyaannya, Ibu? Baik Ustazah, untuk pertanyaan kedua dari Ibu Zulfah Freddy, dipersilahkan untuk Ibu untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Ustazah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada ibu semua, kepada Ustazah Aini Aryani. Terima kasih atas ilmunya. Ini luar biasa, ilmunya sangat-sangat bermanfaat ya. Pertanyaan saya, di luar dari tadi yang soal haid, nifas, dan yang lainnya, tadi Ustazah menerangkan bahwa ada yang namanya sholat di kodok. Ya, halo? Ada ya suaranya ya? Ya. Ada. Ya, Ya. Ibu, silakan. Ya, maaf ya. Jadi, kalau puasa kita di kodok, maka sholat yang kita tinggalkan pun di kodok. Pertanyaan saya, waktu untuk mengkodok sholat tersebut, apakah mengikuti pada jam saat sholat? Contoh misalnya masuk zuhur, saya kodok zuhur, atau seterusnya. Ataukah bebas waktunya? Itu. Nah, bagaimana yang dulunya saya, misalnya waktu kuliah, waktu sekolah, waktu macam-macam nih, masih belum tahu ilmunya, banyak yang sholat saya tinggalkan, ya. Pasti namanya manusia mah tidak ada yang sempurna ya, Ustazah ya. Apakah waktu pas haid, pas SMP lagi balik-baliknya, lagi nakal-nakalnya dan segala macam, atau SMA atau kuliahkah gitu. Ada pernah meninggalkan waktu sholat yang 5 waktu itu, cara mengingat kodoknya atau saya mengkodoknya tidak terhitung kan ya Ustazah ya. Jadi bagaimana Bu Ustazah? Terima kasih. Baik. Ini tentang kodok ini memang menarik untuk kita bahas. Sebelum saya jawab pertanyaan Ibu, saya akan bahas dulu. Kadang-kadang ada yang bertanya, memangnya ada perintah untuk mengkodok sholat? Kalau ada, apa landasannya? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada yang bilang bahwa sholat itu tidak wajib dikodok kok, yang wajib dikodok kan cuma puasa. Kan Aisyah pernah mengatakan, nahnu nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Kita diperintahkan, kata Aisyah, untuk mengkodok puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Berarti yang wajib dikodok hanya sholat dong. Nah, kita akan clearkan statement ini. Jamaah sekalian, ketika Sayyidah Aisyah mengatakan itu hadisnya dipotong. Jadi hadis yang lengkapnya itu ceritanya begini. Ada seorang perempuan bertanya pada Aisyah, wahai Aisyah, saya mau tanya nih, kita kan di bulan Ramadan mengalami haid. Otomatis kita tidak sholat, kita juga tidak puasa. Apakah sholat dan puasa yang kita tinggalkan selama haid di bulan Ramadan itu wajib kita qadha? Apa kata Aisyah? Yang wajib diqadha hanya puasa-puasa yang kita tinggalkan selama haid. Adapun sholat-sholat yang kita tinggalkan selama haid itu tidak wajib diqadha. Nah, jadi maksudnya yang tidak diqadha adalah sholat yang ditinggalkan selama haid. Bukan tidak ada qadha sholat, bukan. Jadi dalil tersebut bukan tentang qadha sholat sebetulnya. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan qadha sholat itu hadis-hadisnya lain. Ada kira-kira belasan hadis yang berkaitan dengan qadha sholat yang menceritakan tentang qadha sholat yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat saat terjadinya perang Khandaq dan perang Khaybar. Ya, jadi saya ceritakan nih Bu ya, sekilas tentang qadha sholat. Pada tahun ke-7 Hijriah itu kan terjadi perang Khaybar.
pada saat perang Khaybar terjadi dan dimenangkan oleh umat Islam, itu perang Khaybar terjadi karena ada pengkhianatan dari kubu Yahudi ya. Kemudian